Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Al-Hunafa yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluhu. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Usul Salasa, 3 pondasi penting dalam Islam, yaitu berkaitan tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal dinul Islam beserta dalil-dalilnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang al-ilmu awil ma'rifah, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan juga mengenal tentang Islam. Termasuk juga yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkannya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan yang ketiga dan keempat di pertemuan kita yang keenam ini, adalah ad-da'wah ilaihi as-sabru 'alal adza fihi. Ya, setelah ilmu itu diamalkan, maka hendaknya didakwahkan, disampaikan kepada halayak umat. Dan tentunya dalam masalah dakwah, ya, ada rintangan, ada gangguan, ada halangan, maka hendaknya kita tersebut bersabar terhadap gangguan-gangguan tersebut. Benar begitu ibu-ibu? Ad-da'wah ilaihi, mendakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Seperti ibu-ibu alhamdulillah paham tentang kewajiban memakai jilbab dan juga sudah mengamalkannya. Alangkah baiknya dan wajibnya ketika ibu berjumpa dengan sahibahnya, dengan temannya yang kebetulan belum pakai hijab, disampaikanlah tentang kewajiban ini. Nah, terlepas nanti dia terima atau tidak terima, itu bukan urusan ibu. Itu urusan Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma 'alaika illal balagh. Kewajiban ibu cuma menyampaikan. Masalah menerima atau tidak terima bukan urusan kita. Yang jelas, konsekuensi orang yang punya ilmu dan mengamalkannya adalah menyampaikan kepada halayak umat ini
paling tidak lingkup kecilnya adalah keluarga kita, teman-teman dekat kita, dan kerabat-kerabat kita. Dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3461, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun cuma sekedar satu ayat. Satu ayat yang betul-betul dipahami oleh ibu-ibu semua dan sudah diamalkan. Baru setelah itu disampaikan. Nah, apakah semua orang harus menjadi ustadz atau ustadzah untuk berdakwah? Gimana Bu jawabannya? Tentu tidak. Tidak semua orang yang bisa jadi ustadz dan ustadzah. Ya, tapi dakwah itu ada dua bentuk. Dakwah itu ada dua macam. Yang pertama, mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar dan pondasi. Yang pertama, mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar atau perkara-perkara yang sifatnya pondasi agama Islam, seperti ibadah salat. Ibu bisa dong ngomong sama anak ibu tentang kewajiban salat? Sangat bisa, bukan begitu? Ketika ibu mendapatkan anak ibu terlambat bangun salat subuh, ibu bangunkan, bukan begitu? Itu kewajiban. Kalau ibu biarkan, padahal ibu sudah paham dan sudah mengerti ilmunya, ibu berdosa. Jangankan anak, suami yang tertidur lelap dikarenakan rasa lelah dan capek, ketika datang waktu sholat wajib subuh, kita sudah terbangun lebih dulu, maka hendaknya kita bangunkan. Ibadah sholat kan satu perkara yang pondasi, yang sangat landasan banget berkaitan dengan din dan agama. Semua kita paham tentang kewajiban ibadat salat, bukan begitu? Apalagi ibu-ibu hunafa ini pakai dalil lagi. Ya, dalilnya apa kata suaminya? Dalil Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah Jalla wa ala wajibkan atas hamba-hambanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini kan pondasi. Pakai jilbab, semua ibu-ibu paham, mengerti tentang kewajiban berjilbab. Ya, ketika ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka hendaknya dia menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mengerti yang demikian. Ini dasar. Ketika putrinya keluar rumah pakai you can see, dia ingatkan, nak, kamu kelihatan. Yang demikian, ketika keluar rumah ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram kita, harus tertutup seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pada posisi itu kan ibu bukan ustazah, ibu cuma seorang ya ibu rumah tangga yang sangat sayang kepada putra dan putrinya, yang sangat sayang dengan suaminya. Makanya ketika ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh keluarganya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, ibu ingatkan. Dakwah bukan itu. Dakwah. Meskipun ibu bukan ustazah. Tidak boleh di antara ibu beralasan tidak berani untuk menegur suami atau anak-anak. Saya kan gak ada kewajiban, saya bukan ustazah, ustaz. Loh, berdakwah itu tidak mesti harus menjadi ustaz, ustazah, kiai, syekh atau syekhah. Enggak. Dalam perkara-perkara yang dasar, yang kita semua paham, mengerti tentang kewajiban-kewajiban agama din Islam ini, maka itu berlaku untuk semua orang. Berlaku, dakwah itu untuk siapa? Semua orang. Nah, ada yang kedua, dakwah yang kedua, seperti kita sekarang ini. Ya, mengajar secara khusus, layaknya seorang guru, atau ustadz, atau ustazah, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan curhatan-curhatan dari ibu-ibu. Metode ini berlaku khusus untuk orang yang alim, yang berilmu.
ketika ibu ditanya tentang satu masalah din, agama, yang kebetulan ibu tidak tahu ilmunya, tidak paham tentang ilmunya itu, maka haram bagi ibu untuk menjawabnya. Tidak boleh asal-asalan untuk menjawabnya. Bukan begitu? Seperti contoh, ibu ditanya tentang masalah yang berkaitan dengan halal haram. Ditanya oleh teman, Bu, ibu kan sebagai ketua Majelis Al-Hunafa, ya, Majelis Ta'lim Hunafa. Aku mau tanya nih, ya, buaya itu halal apa haram sih dagingnya? Oh, setahuku haram itu. Orang itu nanya, dalilnya mana? Nggak tahu. Itu kan nggak benar jawaban. Dan ternyata salah jawabannya. Buaya halal apa haram, Bu? Dagingnya? Halal, kan? Nah, nanti aku tanyakan sama ustadku. Kebetulan di Al-Hunafa ada sekitar 26 ustadz. Aku tanya satu persatu. Misalnya gitu loh. Ustadz, ada yang nanya nih Ustadz dari jamaah tentang daging buaya halal atau haram. Kita jawab, untuk masalah daging buaya itu halal. Berdasarkan firman Allah dalam surah ini, ya, uhillal lakum saydul bahri wa ta'amu, dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwasannya segala yang hidup di air itu halal dan bisa dimakan, kecuali ada dalil khusus yang menjelaskan masalah itu. Nah, yang bisa menjelaskan itu siapa? Ustadz. Itu dakwah secara khusus. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan cuma sekedar pondasi dan dasar, semua orang paham, semua orang mengerti. Tapi ketika ada persoalan yang khusus berkaitan dengan din, kita perlu ustadz, kita perlu ustadzah, kita perlu syekh, kita perlu syekhah. Itu harus khusus. Itu untuk orang yang berilmu. Jangan sampai seseorang salah ranah dalam berdakwah. Sebagian orang mengetahui sedikit ilmu, langsung berdakwah. Baru taubat. Kan sering tuh artis misalnya. Baru taubat. Diundang ke Hunafa. Meskipun cuma sekedar menceritakan tentang kenapa dia hijrah. Tapi kadang di antara ibu-ibu demen. Ustazah nanya dong. Nah, sudah. Bukan kita jealous atau tidak ya. Ini ibu sudah mengatakan ustazah saja atau memposisikan seperti itu saja jadi problem, jadi masalah. Termasuk sebagian ustadz-ustadz itu maaf ya, bukan ini sekedar kritik. Ya. Dia bukan S3, bukan S2, bahkan gak lulus sekolah. Dia cuma kajian halaqah. Tapi ibu-ibu bikin flyer kadang doktor, haji, ini, LCMA. Kita tanya, Bu, dia kapan ngambil S1, S2, S3-nya ini? Kenapa, Ustaz? Kita sebagai pembina merasa risih. Misalnya, bukan saya, pembina yang lain. Nah, subhanallah. Setahu saya dia bukan dokter, Bu. Dia S1 aja nggak lulus. Oke, silahkan dia ngajar. Karena dia ada ilmu. Saya menyarankan dia ngajar ilmu ini aja deh, Bu. Tapi kalau ibu tulis di flyer, untuk tujuannya itu untuk menarik jamaah, tidak tepat. Dan betapa banyaknya ustadz itu, karena sudah tertulis begitu, awalnya, belum lulus, aku belum lulus. Tapi ketika kelama-lamaan, jadi asyik. Ketika dipanggil dokter S3, ketika sudah menjadi kebiasaan itu, untuk menarik itu semua jadi nggak enak. Yang na'udzubillahnya itu, ketika ada yang protes, dia kan bukan dokter, dia bukan S2 dan seterusnya. Nah ini kan problem. Ya kan, seperti itu kan banyak orang baru hijrah, diundang ke kajian, menyampaikan lagi. Meskipun ada ustadznya yang lain, tapi ketika kita itu mendudukkan dia di tempat yang salah, jadi salah. Ya kan, baru taubat dia, dan taubatnya itu belum tentu sampai akhir hayat. Jangan-jangan nanti cuma sekedar, ya gimana ya, pelarian diri doang. Atau karena kawin dengan seorang perempuan yang kebetulan sudah duluan hijrah,
pada ujungnya nanti dianya sendiri akan kembali seperti sedia kala. Banyak kan yang begitu? Subhanallah. Nah, itu yang ditakutkan. Maka oleh sebab itu, ya, berdakwah itu harus mumpuni dengan keilmuan. Karena nanti apa? Dalam berdakwah itu ada dalil-dalil yang akan disampaikan. Mau tidak mau dia harus persiapan. Mau tidak mau dia harus hafal. Mana ayatnya, Al-Qur'annya di mana, ya, kemudian berkaitan dengan hadisnya di mana. Ketika didebat oleh seseorang, gampang dia menjawabnya. Bukan pelongo-pelongo nanti ketika menjawabnya. Seperti itu. Nah, jadi ini betul-betul yang kita wanti-wanti. Ya, ini problem. Kadang juga cuma sekedar IO, pengurus, ya, kajian. Bukan di sini ya, di sana jauh. Ya. Jadi mungkin karena jamaah itu ingin dekat sama ustadz, ingin ngundang juga. Dia hubungan sama IO tadi itu yang ngatur kajian tadi. Nah, di antara jamaah ini kena kepolosannya kali ya, manggilnya ustadz. Dan yang dipanggil ini senang. Padahal dia nggak belajar, awam banget. Kemudian nanya, kalau ini hukumnya gimana ya? Oh, setauku hukumnya ini. Jadi ustadz akhirnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi masalah. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dakwah ini kan ya harus yang menyampaikan yang ada ilmu, yang dia belajar. Tentu untuk sekarang ini harus ada ijazahnya. Itu syarat utama supaya kita paham, mengerti atau dapat rekomendasi dari seorang ustadz yang sudah lama menjalankan dakwah ini. Maka tidak mengapa yang demikian. Karena kalau berbicara tentang masalah dakwah itu kan harus berbicara secara detail mengenai satu permasalahan. Ya, kayak tadi, Ustadz ngatakan buaya dagingnya halal. Bukankah dia binatang buas? Kan ibu-ibu nanya begitu. Ibu benar, buaya binatang buas. Bukankah binatang buas itu dagingnya haram dimakan? Seperti macan, harimau, singa, gajah, dan lain sebagainya. Ibu benar juga. Tapi ini hewan yang satu, yaitu buaya, hidup di air. Berhubung hidup di air, binatang-binatang buas yang hidup di air, itu secara dalil dari ayat ataupun hadis dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya Ustadz, ibu kan nanya lagi. Dalam Al-Quran, uhillal lakum saydul bahri wa ta'amu. Allah Jalla wa'ala menghalalkan buat kalian buruan air. Maksudnya hewan-hewan yang hidup di air. Dalil yang lain Ustaz, hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut. Kata Nabi SAW, huwa tuhurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Airnya itu suci, boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi. Dan bangkainya halal untuk dimakan. Itu kan dalil. Bagaimana kalau orang yang baru hijrah, kadang kan jadi menurut aku sih nggak apa-apa ya begitu. Kan begitu akhirnya ngomong. Bukan begitu Bu? Seharusnya ketika kita bicara satu hal, jangan keluar dari itu. Bu, saya kan diundang masalah hijrahnya saya. Saya bukan ustazah, terus terang. Ya, jadi ibu nanya nanti masalah hukum jangan sama saya. Sama ustadz yang biasa ngisi kajian di Al-Hunafa. Kan misalnya begitu. Wallahu a'lam. Nah, hendaknya setiap orang mengetahui kapasitas dirinya. Karena apa yang dia ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bukan begitu? Ya. Akan ada pertanggungjawabannya. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika anha mas'ula. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, kalbu kita, hati kita, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi tidak gampang dan tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu. Hatta kita, misalnya kita nggak paham. Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah ditanya 100 pertanyaan. Bisa jawab paling 8 atau 7 pertanyaan. Semuanya mengatakan, I have no idea. La adri. Kata yang lainnya itu, ya Imam ini kan masalah yang mudah. Kenapa nggak bisa jawab? Kata Imam,
Apakah mengharuskan saya untuk menjawabnya? Padahal nanti ini adalah sesuatu yang sifatnya susah dan berat buatku ketika aku berada di padang mahsyar. Subhanallah, memang ini perasaan kita. Kalau kita duduk sama masyayikh, sama ulama itu, di majelis-majelis syekh-syekh besar itu, ketika ada pertanyaan, di hati saya, di pikiran saya, ini kan gampang pertanyaan, mudah dijawab. Kenapa syekh bilang, jangan ana yang jawab, atau aku tidak tahu jawabannya. Saya yakin bukan saya nggak bisa jawab. Dia berhati-hati dalam masalah menjawab. Subhanallah. Menurut kita, ini kan jawabannya ini gampang banget gitu loh. Itulah kehati-hatian para ulama, karena memang mereka takut kalau sekiranya ada khilaf, ada salah, itu kan semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allahu Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, ya jangan sampai nanti menjadi masalah buat kita pada saat kita berada di padang mahsyar. Ya, pada saat kita berada di padang mahsyar, kelak akan ditanya tentang masalah yang demikian. Bukankah dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Ya, tidak bakalan bergerak kedua kaki manusia atau seorang hamba, tidak bakalan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia tersebut ditanya tentang 4 hal. Salah satunya wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu yang sudah dia dapatkan, apakah sudah diamalkan ataukah belum. Kemudian termasuk juga berkaitan ilmu yang sudah diamalkan, sudah didakwahkan atau belum. Subhanallah. Itu kelak akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, ya, jangan sampai kita tersebut ketika sudah mengamalkan tanpa mendakwahkannya. Kalau kita tidak tahu jawabannya, kita diam. Ya, yang menjadi masalah adalah banyaknya orang-orang awam yang berbicara layaknya ustadz, bukan begitu? Subhanallah. Kayak ibu seorang dokter. Waktu zaman Covid, kan banyak ustadz yang jadi dokter jadi-jadian. Pakai kusul hindi, pakai ini. Di ini, di itu. Aduh, saya bilang, ini kapasitasnya ngomong tentang medis, bukan ustadz. Kan ada dokter banyak. Oh, tapi terbukti ustadz. Untuk ibu, sisanya nggak terbukti. Pada qaid. Bukan begitu. Subhanallah, kalau benar dia itu ahlinya, Bu. Ya Allah. Yang bertahun-tahun belajar itu ngapain tuh? Kenapa Menteri Kesehatan nggak ambil dia aja? Kalau dia sudah menciptakan obat COVID waktu itu kan. Ini ada obat ini sudah. Subhanallah. Saya bilang, berani banget nih ustadz. Nah itu kita sebagai dokter aja. Jadi gimana sih ini orang? Kan begitu. Nah termasuk juga dokter sebaliknya jadi ustadz. Dia nggak pernah belajar, bahasa Arab kagak bisa. Apalagi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang pentingnya juga nggak paham. Ya, ilmu usul fikih nggak paham, qawaid fiqhiyah nggak ngerti. Ya, tentang nahu shorab nggak paham sama sekali. Jadi ustadz. Iya kan? Akhirnya ngomong macam-macam. Menurut Nabi, itu tidak boleh tuh tidur setelah subuh. Dan tidak boleh juga tidur setelah asar. Dan itu saya cocokkan dengan ilmu medis saya. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Kalau ada juga hadisnya palsu. Nabi pernah tidur setelah subuh. Ketika kita ngantuk banget, boleh nggak? Bulan puasa Ramadan, sahur, kita bangun jam 3:30 sudah. Pasti nanti habis zikir pagi atau habis salat subuh ngantuk nggak? Kalau kita paksakan melek aja, sakit kita. Tidurlah, nggak ada masalah. Kita capek banget baru datang dari safar. Atau suami kita baru datang dari kerjaan yang berat banget. Dia mau nggak mau, dia bilang sama istrinya,
saya izin ya, habis mandi nanti saya mau tidur sejenak. Boleh nggak? Cuma memang mungkin ada sesuatu kalau itu jadi kebiasaan jadi masalah. Tapi bukan berarti pengharaman. Oh, ini orang ngomong haram tidur setelah sholat subuh, haram tidur setelah asar. Ya, bisa aja tidak mengharamkan. Kalau kita ngantuk ya tidur kan, seperti itu. Nah ini kan problem, masalah ya kan. Sampai kita lihat kadang di YouTube itu, yang sunnah itu ya makan daging kambing. Hah? Dari mana? Masalah daging itu selama halal monggo silahkan. Nggak ada kalau makan daging kambing sunnah, makan daging ayam nggak sunnah, makan daging ikan makruh, nggak ada itu. Nggak ada. Karena dalam masalah kaidah makanan itu apa? Al aslu fil asyai ibaha illa fihi adillah tubayinu annaha muharrama. Asal mula berkaitan dengan sesuatu, makanan, minuman, pakaian halal. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Ketika kita minum susu sapi, teman ngomong, ini kata ustadz yang itu, inti nggak sunnah ustadz. Karena minumnya susu sapi. Allahu Akbar, saya bilang, emang yang sunnah apa? Susu kambing saat. Dia bilang begitu, lebih manfaat. Kalau susu sapi ini kurang manfaatnya. La ilaha illallah. Jadi dokter tuh ustadz. Dari mana? Kesian tuh bayi-bayi kan. Kata-kata kan. Yang sudah lewat 2 tahun tuh minum susu masih kan. Susu dari sapi. Oh itu nggak sunnah memang. Nggak baik buat pertumbuhannya. Ya Allah ya Rabb. Kalau nggak ditutup sudah tokonya itu. Atau pabriknya. Jelas ya. Jadi kadang sesuatu hal dikait-kaitkan. Ya sunnah tuh. Makan nasi merah. Nasi hitam. Ya Allah, Ustaz, kayaknya nggak enak banget. Pakai sayur lodeh, pakai nasi hitam. Dan yang kedua, Ustaz, Nabi memang pernah makan nasi, Nabi. Nabi memang pernah makan nasi hitam, nasi merah. Ya kan? Nah itulah tadi problemnya. Kenapa? Karena memang tidak memahami kalau dia misalnya seorang dokter cuma bicaranya medis doang, nggak ada masalah. Jangan dihubung-hubungkan kecuali kalau dia sudah yakin memang ada dalilnya, monggo silahkan sampaikan. Sekedar untuk mendukung apa yang dia sampaikan. Tapi kalau misalnya cuma sekedar ilmu cocokologi, jadi nggak benar. Jelas ya? Sunnah kalau pagi-pagi itu sarapan pakai bawang putih. Ya Allah, bau mulut gimana ya? Subhanallah, nggak makan roti. Jangan, roti nggak baik. Duh, gimana ini? Kita demennya roti. Nasi apalagi. Ya Allah, apalagi yang pakai goreng-gorengan begitu. Ibu-ibu buka puasa aja pakai gorengan. Kan? Apalagi pagi Ustaz. Ya udahlah, kaidah Islam itu kan mengatakan silakan makan, silakan minum selama halal kan? Dan tidak berlebihan. Itu saja masalahnya. Ya. Akhirnya kan jadi mengerikan itu. Karena memang bukan atas dasar ilmu yang sebenarnya, cuma sekedar ilmu cocokologi. Kita lihat kadang kurusnya itu seperti orang yang sakit gitu loh. Kak, beliau sakit ya? Enggak, lagi diet. Tapi diet yang ini menurut ini. Oh begitu. Yang ada sakit kan begitu? Subhanallah. Wallahu a'lam. Nah itu maksud saya begitu ya. Jadi jangan sampai kita yang tidak ahlinya ya itu disuruh untuk duduk, disuruh ceramah. Yang banyak sering terjadi itu apa? Seorang artis yang baru bertaubat ya, dia itu ya ngasih ceramah, bahkan jadi pekerjaan lagi. Jadi pekerjaan lagi, waliyadzubillah, ya kan? Ceramah sana, ceramah sini. Subhanallah, seharusnya kan dia kalau baru bertaubat itu disuruh duduk. Ya, kakak, abang, duduk deh di Majlis Al-Hunafa. Duduk deh di Majlis Al-Marwah. Bukan antum yang ceramah. Enggak deh. Ya kan? Itu yang tidak tepat. Nah, ini yang banyak terjadi. Seperti kita sebagai orang awam, ya. Ya, kalau kita cuma sekedar ilmu yang dasar, ilmu yang sekedar fondasi seperti sholat yang kita memang paham, seperti misalnya ilmu jilbab. Kalau sekedar mendakwahkan itu kepada orang-orang dekat kita, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada kajian khusus, menjadi masalah.
Bukan begitu ibu-ibu? Nah, taib. Ya, maka oleh sebab itu, ya, sekarang ini banyak di dalam media sosial itu memasuki ranah apa? Dakwah. Yang seharusnya dia nggak layak untuk bicara tentang masalah apa? Tentang din, tentang agama. Apalagi berkaitan tentang akhlaknya, sikapnya, ya. Dia belum taubat yang sempurna, taubatnya cuma pakaian doang. Kan ada yang begitu. Pakaiannya sih sudah taubat. Nggak pernah lagi menampakkan aurat. Tapi dalam masalah yang lainnya belum. Ya, banyak orang-orang yang sudah berani berbicara masalah din, masalah agama. Ya, seperti misalnya, ini ibu-ibu nih, demen banget. Kan kajian subuh di TV itu kan banyak. Ada yang nanya, Ustaz, mau nanya nih. Padahal dia bukan Ustaz. Ya, cuma guru ngaji alif bata. Itu oke lah kita panggil Ustaz, tapi kapasitasnya kan sebagai orang yang paham tentang tahsin dan tajwid aja. Jangan berkembang kepada ilmu-ilmu yang lain. Gitu loh. Ustaz, gimana Ustaz caranya supaya suami jangan berpoligami? Kata Ustaznya sambil ketawa. Nah, gampang ibu. Ibu pernah dibonceng sama suami enggak? Oh, setiap hari Ustaz. Ya, ngantarkan kita ke pasar. Nanti dari rumah ke pasar, pegang pundak kanannya. Kemudian bisikan di telinga kanannya. La ilaha illallah. Ini mau mentalkikan, mau meninggal dunia atau apa? Nanti kalau pulang lagi dari pasar ke rumah, pegang pundak kirinya. Kemudian bacakan di telinga kirinya. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Ya seperti itu kondisinya. Karena yang bicara itu awam. Ketika tidak bisa menjawab malu, apalagi disiarkan, akhirnya jawab asal-asalan. Subhanallah. Ya. Kemarin juga ada di televisi itu. Ustaz tanya Ustaz. Aku tahun kemarin tuh Ramadan haid. Ya. Nah, kebetulan aku nggak suka puasa Ustaz. Boleh nggak? Pembayarannya fidyah aja udah. Mau membawakan ayat nih, tapi lepas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup untuk berpuasa maka ganti dengan fidyah. Dia jawab apa? Ibu nggak suka puasa kan? Anggaplah ibu nggak sanggup deh. Udah ganti fidyah aja. Gampangnya begitu jawaban. Nauzubillah min dzalik. Padahal kan perempuan haid itu kalau nanti dia tersebut suci, ya setelah Ramadan dia wajib bayar dengan apa? Dengan puasa, bukan dengan fidyah. Fidyah itu boleh kalau memang orang itu memang sudah tidak sanggup berpuasa. Dan itu kan memang ada 4 golongan saja yang diizinkan untuk apa? Tidak berpuasa. Yaitu ya orang yang sakit permanen, sakitnya menahun. Kemudian yang kedua lansia yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Kemudian yang ketiga perempuan hamil. Yang keempat perempuan menyusui. Nah banyak problem-problem. Ada lagi. Awam. Ustaz, aku pas sholat Jumat. Ustazah yang bilang, Ustazah, aku pas sholat Jumat buang angin. Aku malu keluar. Ya, gimana kalau aku pura-pura sholat aja di situ? Gak apa-apa daripada Anda malu. Gampangnya menjawab begitu. Seharusnya kan ketika buang angin berarti kan batal wudhu. Ketika batal wudhu berarti dia tersebut batal sholat. Kalau dia pura-pura sholat berarti penghinaan terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Kan begitu. Harusnya kan ya Bapak harus keluar dari masjid ambil air wudhu. Setelah itu masuk lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kalau kebetulan masih dapat Jumatan, ikut Jumatan. Kalau sekiranya nggak dapat Jumatan, diganti dengan sholat zuhur. Kan begitu. Kalau misalnya masih dapat 1 rakaat, berarti masbuknya 1 rakaat. Tapi kalau misalnya masbuknya itu 2 rakaat, ketika masuk, imam sudah tasyahud yang terakhir, berarti dia tersebut ya mengganti dengan zuhur. Masbuknya jadi 4 rakaat. Kan begitu jawabannya dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
Nah, itu yang terjadi. Bahkan sebagian orang baru bertobat sudah langsung berbicara layak seorang ustadz dan ustadzah. Seharusnya ia belajar agama terlebih dahulu, mengkokohkan imannya, mengkokohkan tauhidnya, mensempurnakan akhlaknya, mensempurnakan sikapnya, dan seterusnya. Begini deh, Bu. Yang jelas-jelas ustadz saja, yang jelas-jelas ustadz, dia belajar. Dia belajar. Tapi sikapnya tidak bagus. Ibu mau nggak ngaji sama dia? Contoh, kan kita nggak tahu problem rumah tangga orang. Ya, ada ustadz bermasalah sama istrinya sambil bercerai. Kemudian jadinya bermasalah juga dengan anak-anaknya. Kemudian dia cerita, parenting itu. Ibu gimana rasanya itu? Iya kan? Mau muntah kan? Inti aja nggak benar ngurusin anak inti. Iya nggak, Bu? Padahal dia belajar loh. Dia paham ilmu bukunya. Tapi prakteknya dia banyak salah. Bukan begitu? Mau muntah nggak, Ibu? Pasti mau muntah. Apalagi yang jelas-jelas nggak bisa sama sekali. Nah, apalagi sambil dilawak-lawakan kadang. Nauzubillah min zalik. Bahkan sebagian orang kadang, ya, di masa jahilnya tenar, maka tidak mesti ketika sadar dan bertaubat harus tenar pula. Kan ada yang begitu. Dia memang tenar, dulu terkenal, sekarang sudah taubat. Udah deh, Bang. Alhamdulillah antum taubat. Apa sikap saya sekarang? Belajar. Di sisa umur antum ini belajar. Bukan mencari ketenaran lagi. Ikan enggak. Lari dari sini, kemudian dapat ini. Kan begitu. Sekarang dengan adanya YouTube dan lain sebagainya itu, tetap aja cari ketenaran. Ya, cerita tentang taubatnya, kadang diisi dengan din dan agama, tapi kadang menyimpang, salah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh para ulama. Disebutkan tentang masalah dakwah. Dalil yang menyebutkan tentang masalah dakwah harus pakai ilmu, pakai hujjah. Surah Yusuf ayat 108. Surah Yusuf surah yang keberapa, Bu? Surah yang keberapa? 12 ya. Sahih? Nah, ini kan belajar sambil. Surah yang keberapa? Sahih 12? Nah, ayat 108. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang dimana aku mengajak manusia agar berada di jalan Allah di atas basirah. Basirah itu adalah hujjah yang kuat, hujjah yang mantap. Ya, ana wa manittaba'ani, yang mendakwahkan itu, ya, yang sesuai dengan hujjah dan dalil, ya, itu adalah jalanku dan jalan para pengikutku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, li'annal insana idza kamulat quwwatahu al-ilmiyah bil ilmi wa quwwatuhu al-amaliyah bil amal fa inna alaihi ay yas'a ila badril khairi lil akharin ta'assiyan bi rusulillahi ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Karena manusia kalau sudah keilmuannya tersebut sudah sempurna kuatnya, dan amalannya juga, amalan dia dengan ilmu tadi juga sudah kuat, sudah sempurna kekuatannya, maka hendaknya dia tersebut berusaha untuk berbagi kebaikan untuk orang lain. Sebagai wujud, ya, mengambil suri tauladan dari para rasul Allahu Ta'ala alaihimus salatu wassalam. Nah, kalau sudah kuat ilmunya, sudah kuat amalannya, baru dia mendakwahkan ilmu tadi. Wa da'wah ilallahi ta'ala amruha azim. Dan mengajak manusia untuk berada di jalan Allah, ini perkara yang luar biasa agungnya, mulianya. Wa sawabuha jazilun. Dan pahalanya itu apa? Besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib
ya, ketika mengutusnya ke Khaybar, pada saat itu peperangan Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpinnya, menjadi komandannya. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, "Fa wallahi, demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami." Demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau satu orang saja, maka itu lebih baik untuk engkau ketimbang onta merah. Ketimbang apa? Onta merah. Onta kemerah-merahan itu adalah onta yang paling disukai pada zaman itu. Kalau sekarang untuk mobil misalnya Mercy yang terbaru atau apa Jaguar atau yang lainnya lah. Kan semua orang memiliki hasrat untuk memiliki itu semua. Kemewahan yang sangat luar biasa. Kalau untuk ibu-ibu, apa yang ibu cita-citakan selain mobil, Bu? Yang ibu ingin berharap miliki? Ya? Tas misalnya. Tas apa misalnya? Ya mereknya Louis Vuitton atau Hermes atau Gucci, ya kan? Itu harapan ibu. Nah, tapi mendakwahkan nih di antara ini misalnya ibu mendakwakan, ibu teman ibu Masya Allah, dia baik, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, bahkan nitip zakat kadang ke pihak kita hunafa, kemudian ngajakin kita umrah. Cuma satu kelemahan dia belum pakai jilbab, kena alasan pekerjaan. Tapi kita dengan rajin terus menemani dia. Kita nggak mau tinggalkan dia. Sambil kita kasih serudung, kita kasih abaya, kemudian kita sekali-sekali sampaikan ayat yang kita pahami. Sampai pada akhirnya dia tersebut mengatakan, "Aku harus keluar dari tempat kerjaanku." Kenapa? Aku takut mati dalam kondisi nggak pakai jilbab. Subhanallah, pas hari ini, ya di Rebu pekan kedua dia hadir ke tempat kita. Betapa senangnya kita melihat teman kita sudah bertaubat. Nah, satu orang tadi yang ibu ajak secara ikhlas untuk pakai hijab, itu pahalanya lebih besar ketimbang barang-barang yang mewah tadi itu. Seperti itu. Nah, wa da'wah la ta'ti samaruha wa takunu wasilatu islahin wa bina'in illa idza kana ad-da'i muttasifan bima yakunu sababan likubuli da'watihi wa zuhuri atharihi. Dan dakwah tidak bakalan didapatkan hasilnya kecuali kalau dia tersebut menjalankan dakwah tersebut ya dengan cara yang baik dan membangun dakwah tersebut di atas kesabaran. Dan dai yang menyampaikan dakwah tersebut harus memiliki sifat-sifat berikut ini sebagai cara dan sebagai sebab agar dakwahnya itu bisa diterima oleh halayak umat dan ada pengaruhnya nanti setelah dia mendakwahkan dakwah tersebut. Nah, apa sifat-sifat para dai tersebut yang harus ada? Yang pertama, al-ikhlas. Pastikan ustadz, mubalik, dai ketika menyampaikan dakwah tersebut ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini ikhlas itu dalam hati memang. Tapi nampak secara zahir dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena Allah. Kita dakwah apa? Karena Allah. Lillahi ta'ala. Karena dakwah ini adalah amal saleh. Yang dimana kita harus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Bukan karena dunia. Ketika seseorang menjadikan dakwah itu sebagai ladang pencarian ma'isyahnya, maka pada saat itu dia tidak ikhlas. Atau tujuan dunia yang lain supaya masyhur. Makanya kan banyak orang itu, dakwah itu kan mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan mengajak orang tersebut kepada dirinya supaya orang suka sama dirinya, bukan itu. Ya bisa jadi mungkin di kalangan ibu-ibu itu ya atau bapak-bapak juga karena dia tersebut menyampaikan dakwah dengan ikhlas, orang jadi senang, jadi suka sama dia. Itu wajar. Tapi suatu saat ketika ada musibah pada diri dia ketika menjalankan dakwah tersebut, dia jangan sampai menjadi masalah dalam menyampaikan dakwah tadi.
Dakwah harus ikhlas. Bukan karena dunia. Jangan pilih-pilih dalam berdakwah tersebut. Oh, kalau ke sini aku mau nih, kalau ke sini nggak mau. Kadang kan ada yang nanya juga, Kak, yang ngundang ini siapa? Oh, ini. Orang kaya nggak, Kak? Oh, kaya banget, duitnya kayak tisu, Ustaz. Oke. Di rumah atau di masjid? Di rumah dia. Oke. Kemudian banyak yang datang. Yang datang sedikit, Ustaz. Cuma yang datang konglomerat semua. Ustaz mau nggak? Ah, mau, aku mau. Nggak boleh orang miskin datang. Boleh. Oke. Kemudian macam-macam lah tentang ini nanti apa dunianya dan seterusnya. Nah, karena si fulan yang ngundang, dia mau datang. Tapi kalau misalnya maaf kadang diundang ke tempat yang biasa-biasa aja, nggak mau datang, padahal tetanggaan dengan dia, di komplek dia sendiri. Ini orang kemana-mana sudah jalan, ya. Tapi untuk di masjid tempat dia sendiri nggak mau, nggak deh. Enggak mau, enggak ada duitnya. Astagfirullahaladzim. Berarti itu kan masalah keikhlasan itu. Masalah keikhlasan. Waliyadzubillah. Iya kan? Nah, itu tanamkan betul. Memang masalah hati nih, hati-hati betul kita kan. Makanya kalau orang sudah konsekuen dengan satu majelis, terus itu. Kecuali kalau dipecat sudah. Kalau Ustadz, udah Ustadz Al-Afu Ustadz, inti kan sudah tua Ustadz. Ya, kaderisasi deh Ustadz. Ibu-ibu sudah nggak deman lihat muka inti karena sudah tua. Halas ganti saat ya. Udah kita ngomel-ngomel, marah-marah. Iya kan? Gak mungkin. Cuma kan ada perasaan gak enak juga. Subhanallah. Karena dakwah itu kan berkesinambungan. Ada ustadz misalnya nggak cocok misalnya. Ketidakcocokannya itu kenapa Ustadz? Ya apa masalahnya? Sampai antum menghentikan kajian di Hunafa itu kenapa? Enggak. Ibu-ibunya begini. Itu kan tugas antum memang memperbaiki. Doakan mereka, semoga dapat hidayah, petunjuk Allah Jalla wa'ala. Bukan ditinggalkan. Ditinggalkan pun juga nggak ada kabar antum ini. Nah, jadi ikhlas, tanamkan keikhlasan. Terus ikhlas. Makanya satu ya, doakan kita ikhlas, Bu. Doakan istiqomah ustadz-ustadz kita itu. Kesian, Kak. Apalagi pengaruh dunia itu kan bertubi-tubi ini. Bertubi-tubi. Ustadz, ya Allah, kesian sama juga dengan manusia yang lainnya. Ya, nggak ada ustadz yang nggak suka fulus kan? Mesti suka lah. Aku nggak suka ini, nggak mungkin itu. Tapi sukanya yang halal. Dan fitnahnya itu kan ustadz. Kalau nggak masalah fulus, masalah wanita. Bukan begitu? Nggak bisa lihat perempuan yang cantik sedikit, mau dikawin. Yang ini ditinggal, astagfirullahaladzim. Inti kajian untuk apa sih? Subhanallah. Iya kan? Nah ini problem, masalah. Kadang jamaahnya juga yang ngangkat-ngangkat. Ustadz harusnya begini nih Ustadz. Penampilan itu ada pin di sini Ustadz. Nanti sorbannya yang inian ya. Nah, itu aduh. Kita dikemas kayak artis. Bukan begitu ibu-ibu? Jadi membuat ketika ustadznya itu nggak tayang. Atau misalnya yang menonton juga sedikit. Jadi masalah tuh. Kenapa sedikit yang datang? Ustadz, di zaman Nabi, ketika Isra Mi'raj, ada Nabi yang pengikutnya segelintir. Gak sampai 10 orang. Ada Nabi yang pengikutnya cuma 3, 2, 1. Bahkan ada Nabi yang gak ada pengikutnya. Apakah dia salah dalam masalah berdakwah? Tidak. Yang penting menyampaikan dakwah itu di atas ilmu yang benar dan ikhlas menyampaikannya. Adapun masalah orang datang, gak ada masalah. Memang benar, Anda setuju dengan antum. Semakin banyak jamaah yang datang, antum semakin semangat, kita semakin semangat. Benar, tapi bukan berarti kalau sedikit yang datang, antum gak semangat. Dakwah itu. Kadang dibanding-bandingkan. Di Hunafa siapa aja yang ngisi? Kakak, kakanda, Ustadz ini. Kak, aku mau nanya tuh, kalau kajian selain aku tuh, berapa orang yang hadir? Ngapain sih Ustadz kepo banget, pengen tahu nih. Tapi kan karena kita ini follows, kita jawab. Ya kalau kajian Ustadz ini ya kira-kira begini jamaah yang ini. Nah nanya begitu itu kan ada masalah di hati itu.
Bukan begitu? Ada masalah di hati. Ya sudahlah, kita nggak usah tanyakan itu. Insya Allah khair. Kita serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Makanya kita sebagai da'i, ustadz atau ustadzah atau syekh atau syekhah harus ada keikhlasan. Ya, di sini pastikan bi ayyuqsada bi da'watihi wajhallahi ta'ala wa ridhah. Bahwasanya ketika menyampaikan dakwah ini tujuan kita siapa? Allah, mengharapkan ridhonya. Nah, yang kedua takwa. Ada takwa. Yang disebut dengan takwa di sini, dia menghiasi diri dengan sifatnya ahlul iman. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Itu takwa. Subhanallah Ustadz, Ibu haram ya Bu yang merokok, jangan pakai merokok lagi. Habis kajian, Ustadz nongkrong di kafe depan. Ada ibu-ibu yang lewat, dia pakai merokok lagi. Si Ustadz nih, tadi ngomong barusan tentang rokok haram. Tapi dianya nggak bertakwa tuh orang. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surah As-Saff itu, ayat 1-2. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian kok cuma bisa berkata-kata, ngomong doang, tapi amalnya nggak ada? Allah sangat murka kepada orang yang cuma pandai berkata-kata tapi prakteknya nggak ada. Nah, kita ini duluan nih, ya kan? Makanya kita punya keluarga ini, ada istri, ada anak. Dia duluan yang dapat ilmu ini. Subhanallah. Kita kadang sampai kaget-kaget. Ada ibu-ibu keluh kesah. Ustaz, anak istri yang ketiga, Ustadz si fulan, saudara inti, teman inti, akrab. Kenapa Bu masalahnya? Anak tuh ngaji sama inti malah. Kok bisa begitu Bu? Sama Ustadz itu nggak diajarkan? Ustadz dia sibuk banget. Hari-harinya jadwal aja. Nggak ada khusus hari buat ibu. Sebelum tidur doang. Tapi kena capek doang kita. Ya Allah. Habis mau apa Bu? Ya, saya mau bercerai nih. Ah jangan. Sudah sabar ya, sabar. Nah kan ada problem begitu. Seharusnya seorang ustaz itu yang lebih duluan yang dikasih makanan ruh itu siapa? Istrinya, anak-anaknya. Jangan sampai dia lebih sibuk sama jamaahnya ketimbang orang lain. Ya apa? Lebih sibuk dengan jamaahnya, sibuk dengan orang lain ketimbang keluarganya, anak istrinya. Nah, uzubillah, problem kan itu? Anak itu harus diperhatikan. Kalau perlu kajian libur, enggak apa-apa. Atau kajian ya cuma sekedar secukupnya aja, sehari sekali atau 2 kali, sisanya buat keluarga. Kalau apalagi anak-anaknya itu di rumah semua, ajarkan. Paling tidak ada waktu khusus. Ada waktu khusus buat anak istrinya, kumpul. Ada hari libur. Jangan sampai tidak ada libur sama sekali. Ini kebanyakan ya. Jangan sampai kita sebagai ustadz kayak artis kejar tayang juga, kayak sinetron. Sini. Sampai subhanallah. Kalau misalnya memang tidak mentelantarkan keluarga, nggak ada masalah. Ya kan? Takwa. Termasuk juga apa yang kita omongkan, kita jalankan sudah. Ini kan takwa. Jangan sampai nanti kita diingatkan. Tak, inti ngomong begini, tapi inti kelakuannya begini. Astagfirullah. Makasih Bu, makasih banget ingatkan saya. Ada ustadz yang begitu, alhamdulillah. Tapi ada ustadz, subhanallah. Kamu mau jadi murid saya, diam aja ya, jangan pakai kritik. Jadi ada cerita di kampung saya. Ada seorang, ya ustazah, ustaz. Kalau ustazah kan perempuan, ustaz, kiai lah. Subhanallah, istrinya nggak pernah diajak. Suatu ketika kajian, istrinya diajak. Istri pengen ikut dan suaminya mau. Berbaurlah sama jamaah. Qadarallah, tema yang disampaikan oleh ustadz itu masalah sedekah. Masalah apa? Masalah sedekah.
Disampaikan oleh ustadz itu dengan penuh ya semangat, berapi-api, dengan hujah dan dalil. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang paling bagus bersedekah itu harta yang kita miliki, yang paling kita cintai, itu yang kita berikan. Subhanallah. Oh, suamiku Masya Allah banget ini. Subhanallah. Awas. Datang hari Jumat. Kebetulan nih kiai, dia punya sorban hijau. Bagus banget. Dia dikasih oleh sahabatnya yang harganya mahal. Biasanya dia pakai cuma di hari Jumat. Subhanallah, pas hari Jumat itu dia cari-cari ya di lemarinya, nggak ada tuh sorban hijau. Dia tanya dong sama istrinya, "Mah, ini kamu lihat nggak sorbanku, sorban yang hijau itu?" Kata istrinya sambil tersenyum, "Iya, Pak. Tadi, ya, pas pagi tadi ketika antum keluar, tadi ada orang fakir miskin, kesian banget. Ya, sedekah. Ya, aku pingin sedekah dong. Sebagaimana nasihat kamu ketika diceramah, ingat gak waktu itu?" Nah, aku ingat tuh. Abang kan ngomong bahwasanya paling bagus sedekah itu adalah yang paling bagus yang kita miliki. Aku kebetulan ini kan yang minta-minta laki-laki. Aku lihat tuh buka lemari mas atau abang ya. Aku buka lemari abang. Mana baju yang paling bagus ya? Nah, ada sorban yang bagus nih. Aku ambil. Aku kasihkan tadi sama si fakir miskin tadi. Aku suruh supaya dia memakai di hari Jumat ini. Subhanallah, kata suaminya. Wahai istriku, ya. Itu yang kemarin ceramah buat jamaah, buat kita, Oon, ya kan? Ya kan begitu. Jangan begitu, seharusnya kan kita duluan. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, takwa, lebih bertakwa. Makanya ya kitanya sudah melaksanakan belum? Kitanya sudah bertakwa belum? Jangan sampai kita muda ceramah, tapi kitanya nauzubillah, ya Allah. Makanya dipikir senang kali ya jadi ustadz, enggak bu, beban bu, enak kayak ibu-ibu, enak kayak suami ibu, enggak ada beban. Bebannya cuma sama ibu dan anak-anak ibu doang. Kalau kita bebannya nanti kan ada muskilah. Si Azhar dulu ngomong, ya Allah, waktu dicondet tentang ini. Ibu yang akan menjadikan musuh, ya Allah jangan sampai kita bermusuhan nanti di akhirat. Gara-gara salah fatwa, salah berpendapat dan seterusnya. Maka oleh sebab itu takwa. Apalagi nanti akan ditanya, bisa cuma ngomong, ngasih tahu jamaah, tapi dirinya enggak. Makanya tadi kan kalau ibu mendapatkan satu problem dengan ustadz ya kan, ketika ustadz itu, kayaknya pintar banget ceramah dan seterusnya, tapi sama istrinya zalim, sama anak-anaknya juga begitu. Ketika ibu misalnya mendengar lagi ceramah dia, ya itu tadi mau muntah tadi itu loh. Ya Allah, subhanallah. Akhirnya kan kita ngomong, dia ceramah sama kita begitu, sama istrinya begitu. Apalagi kan ibu kan nggak tahu istrinya ustadz, tahu-tahu nongol di sini misalnya, dia curhat, ya kan? Setelah itu, apalagi kenalan. Kalau terjadi masalah, pasti curhatnya kepada siapa? Ketua majelis taklim, iya, ya kan? Begini, begitu dan seterusnya. Sama ibu-ibu juga. Apalagi kalau sudah terjadi perceraian, udah deh, buka bongkaran aib. Dan akhirnya kan orang tahu. Makanya kita harus betul-betul jaga diri kita itu. Sebagai da'i, sebagai mubalik, sebagai ustadz, bertakwa. Hiasi diri kita dengan keimanan. Naam. Yang ketiga, al-ilmu. Ada ilmu pastinya. Fala budda ayyakuna da'i aliman bima yad'u bihi. Hendaknya seorang yang alim, seorang yang da'i itu alim. Paham tentang ilmu yang dia sampaikan, mengerti. Za fahmin lima ja'a fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi SAW. Ya, pemahaman dia terhadap ilmu tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim dan ada dalam sunnah Rasulillahi SAW dan sesuai dengan salafun salih. Ada ilmu, ya kan? Nah, banyak insya Allah orang ikhlas. Kita nggak bisa menilai. Ada takwa. Tapi ilmunya sesuai enggak? Kan seperti itu. Makanya saran saya nih ibu-ibu ya, kalau cari ustadz itu, tolong bermusyawarah
dengan ustadz pembina. Ustadz, kami mau ngundang si fulan, gimana menurut ustadz? Boleh bu, nggak apa-apa, dia Masya Allah dalam masalah keilmuan ini, dan seterusnya. Usulan apa Satya tema buat ustadz itu? Kalau bisa dia masalah warisan aja deh, masalah hibah, waris, masalah wasiat, ya memang paknya itu. Kalau masalah ini, jangan deh. Ya, masalah ini kan juga sudah dibahas sama ustadz si ini misalnya. Nah, itu penting ibu-ibu. Tapi kan ibu-ibu nggak mau minta pendapat itu. Ya kan banyak langsung aja deh. Dia ya sama aja gitu loh. Padahal penting itu. Kita ingin memanggil si fulan ini gimana, sesuai apa enggak. Banyak di antara pengurus masjid, pengurus majelis taklim, dia nggak peduli itu untuk minta nasihat itu. Padahal penting, minta nasihat itu penting. Untuk jangan sampai terjadi satu masalah di majelis taklim kita atau di masjid kita. Seperti itu. Ada ilmu ya. Yang ketiga itu. Yang keempat, al-hilmu wa dabtun nafsi indal ghadab. Nah, ini penting nih. Penyantun. Artinya apa? Hilmu itu selain pemurah, penyantun, sopan, lemah lembut. Lemah lembut. Sekaligus juga ketika ada sesuatu yang, maaf ya, berkaitan dengan gejolak hati, dia mudah untuk menahan, gak marah. Ya kita ustadz, akan ada ustadz pemarah banget dia. Dia gak bisa ibu-ibu ngobrol sedikit. Ibu yang di situ, mau ngaji gak? Kalau ibu gak mau ngaji gak apa-apa, keluar aja. Ada kan ustadz yang begitu? Ibu ngapain pakai begitu? Lurus gitu, gak sopan banget. Padahal lebih tua daripada dia. Maaf kak, bukan kakak lain, maksudnya ustadz yang lain. Gitu loh. Kan kena, subhanallah kadang. Ibu ngapain pakai bersandar begitu? Saya aja serius nih bu. Ada yang begitu. Nah itu enggak sifat dai itu. Apalagi yang dia tegur lebih tua. Ya kan seperti itu. Makanya kan kadang-kadang kesian tuh melihat ada nenek-nenek yang dimarahin ustadz. Ustadz kenapa sih Ustadz? Dia kan cuma nanya, Ustadz, antum kenapa begitu banget? Habis pertanyaannya. Inti tugas inti sabar. Kalau inti nggak sabar, inti jangan jadi ustadz deh. Udah jadi aja yang itu. Preman pasar. Subhanallah. Kan ada begitu. Kita kan kemenyantun. Kalau toh mau menegur, ibu, maaf ya bu ya, nanti bikin pengajiannya habis saya selesai ya bu ya. Misalnya ada yang ngobrol, kan enak ngomongnya kan. Meskipun kayak menyinggung kan, nggak menghina, nggak. Ibu bisa nggak kajiannya nanti di jam 11 aja setelah saya selesai? Oh bisa Ustadz. Paham dong. Bukan ngomel-ngomel, ada yang apa? Subhanallah. Ya. Ketika ketemu kan, subhanallah kan kakak-kakak kita semua juga. Insya Allah nggak ada fitnah lah ya kan. Lebih tua daripada saya. Seperti itu. Ketemu misalnya di jalan. Masa kita cuek-cuekan? Ustadz. Dengar lagi. Astaghfirullahaladzim. Atau misal, ya Allah Ustaz, satu pesawat Ustaz, satu jalan Ustaz, teguh, kakak, baik kayak sehat. Udah, Assalamualaikum, baik, ahlan wa sahlan, sehat semuanya. Apalagi yang dekat banget gitu loh. Subhanallah. Ya, ada yang kadang nggak santun banget gitu loh ngomong. Saat ini. Ya, lalu? Oh begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Sudah ya, nggak boleh. Nah, next, siapa lagi? Wah, aduh, kita. Ini, nah, kenapa nggak boleh begitu ya? Ada al-hilmu, ada sifat penyantun, pemaaf, pemurah, ya. Ada perhatian dengan jamaah, subhanallah, ya. Seperti itu. Li'anna maidanad da'iyah sudur rijal wa nufusul bashar. Kenapa? Karena medannya ya para dai ini adalah apa? Dada-dadanya manusia dan jiwa-jiwanya manusia. Iya kan? Ibu kalau hatta ustadznya doktor S4 sekalipun, kalau pembawaan sangar, sering ngoceh-ngoceh nggak jelas, marah-marah yang nggak terukur, ada nggak di hati nggak enak? Nggak enak banget tuh Ustadz. Iya kan? Ngomel aja. Subhanallah. Nggak bisa kita begini.
Akhirnya susah menerima dakwah itu. Kita aja sama anak kita nih. Kalau caranya salah, sama anak kita kan sudah besar. Beda kalau yang dulu, yang masih kecil, kita dengan gelikan mata kita sudah paham. Anak kita nggak bisa diomelin di hadapan temannya. Kamu ini ya, kan sudah nggak baik. Kita bilang, bang, kita minum yuk situ. Abang mau teh apa kopi? Bang, jangan begitu ya, nggak boleh. Habis mau dia begitu, iya. Tapi dia lebih tua. Abang diam aja, jangan disahut, jangan dijawabin lagi. Ya, mama sayang loh, mama ngapain ngomong begini. Jadi, abang kalau misalnya mau emosi, udah tahan, tinggalkan beliau. Oh begitu ya ma, ambil air wudhu. Tapi jangan dijawab begitu. Kenapa ngomongnya itu? Coba kalau kita ngomong sama anak kita, mama nggak demen ya begitu. Pokoknya kalau abang begitu lagi, handphone mama sita. Jelaslah dia. Suatu saat dia akan balas. Mungkin dia mengikuti hari itu aja. Dia taatnya sama ibu hari itu aja. Selebihnya enggak. Seperti itu. Ya kan? Kan ada anak yang kadang nyautin orang tuanya. Nyautin abahnya. Bah, kalau ngomong sama abah jangan gitu ya. Gak boleh. Iya abah anggap salah deh. Tapi kan itu abahmu. Kalau ngomong sama abah ya udah. Iya bah, insya Allah bah, baik bah. Saya akan laksanakan bah. Abah jadi demen. Tapi kalau tadi kamu nyaut begitu, abah kan jadi enggak. Tadinya mau ngasih 3 juta, cuma 100.000 doang. Karena kamu salah. Iya kan kita, pernah nggak ibu ngalamin begitu? Ada anak yang menyahut kan nggak demen banget nih. Kita mau lagi ngasih nasihat, dia malah begitu gitu loh. Tapi kitanya juga caranya menyampaikan baik-baik. Seperti itu. Nah, apalagi kita ustadz kan kadang sekarang ini nikmat ya. Umroh gampang, apa semua. Kita ini kadang berbicara sunnah, tapi fasilitas nggak sunnah. Iya kan? Seharusnya kan sunnah ibadahnya, mantap fasilitasnya. Kan begitu. Subhanallah. Ketika ada problem jamaah, cuma nanya doang, kenapa tuh ibu? Gini. Ustaz, tolong dah Ustaz. Biarin bukan urusan saya, bukan bagian saya itu. Astagfirullah Ustaz, ini jamaah ente Ustaz. Inti diamanahin begini, agar inti bertanggung jawab juga. Kan begitu. Subhanallah, kadang nggak kenal kan? Ini siapa-siapa. Nah itu kan bahaya. Itu yang akan menghancurkan martabat kita dan akan menghancurkan travel yang kita bawa juga. Seharusnya kita jamaah datangin. Bu gimana bu? Makan enak? Alhamdulillah Ustaz. Nikmat nih. Subhanallah. Sekedar basa-basi begitu deh. Atau tanyain ketika di pertemuan di mana di lobi. Bu, ayo Pak. Ya, duduk bu, kita ini deh sedikit ngobrol-ngobrol. Sekedar begitu doang, senang orang. Ini enggak, super cuek. Iya kan? Ketemu kata ibu-ibu, ya Allah Ustaz, teman inti tuh kenapa sih Ustaz begitu banget? Kegantengan banget. Ana negur dia tuh bukan ana keganjengan banget. Ya Allah, najisan jadinya gitu kan? Subhanallah. Ya dari maklumin nih bu, memang begitu dia. Anak aja nih bu, saya aja kalau misalnya ketemu beliau itu, pertanyaan sampai habis. Ustaz, apa kabar? Baik. Gimana? Keluarga? Sehat? Gitu doang bu. Ya udah, makanya saya juga, ya sudah, assalamualaikum. Begitu doang. Tapi benar gak dalam Islam begitu Ustaz? Enggak benar lah. Nabi bagaimana ketika berhadapan dengan yang tua, berhadapan dengan yang di bawah beliau, anak-anak kecil dan seterusnya. Itu kan memposisikannya luar biasa. Begitupun juga ketika berjumpa dengan istri dan anak beliau. Sikapnya juga luar biasa Nabi SAW. Makanya ibu-ibu jangan mencontoh ustadz. Makanya saya bilang nih, ustadz itu kencing berdiri pasti muridnya kencing berlari nih. Kenapa nih kan waktu kawinan diundang. Saya tahu nih, ini muridnya si ini gitu loh. Udah di depan itu. Tolong ya, jangan ada foto ya. Ya Allah bu, kenapa ibu yang teriak-teriak? Subhanallah. Astagfirullah bu, kenapa teriak begitu? Ibu Masya Allah, tabarakallah. Kalau ibu sudah teriak-teriak begini, orang jadi gimana ya? Ya Allah, udah tegur aja bilang. Ya mbak, jangan pakai foto. Ustadznya gak demen pakai foto. Kan begitu.
Tuh ibu umumkan dari awal. Ibu-ibu tolong ya, kita nggak usah dipoto, takut jadi fitnah. Kan ngomongnya begitu. Ini nggak pakai teriak-teriak begitu. Iya kan? Ada. Subhanallah, Ustadz lagi ceramah. Ya, subhanallah. Motoin saya ya? Motoin saya. Tolong Bu ya dihapus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Video saya ya? Haram. Saya akan tuntut di akhirat. Astagfirullah. Ini muridnya cuma demen sama tuh Ustadz. Kenapa antum gituin Ustadz? Akhirnya dia nggak datang lagi di kajian. Ya, nah itu yang keempat ya. Sikap santun tuh ada. Kemudian juga mudah. Kalau toh dia ada kekesalan sama jamaah, dia tahan betul. Ya kan? Ya, paling dia ngomong, maaf aku nggak suka ya yang ini, maksudnya jangan ya, jangan pakai dipoto, aku nggak enak. Seperti itu. Menolak pun juga kan nggak enak. Ya, kayak ibu-ibu minta foto kan waktu umroh atau hajian. Maaf banget Bu, saya masih ada istri Bu, masih ada istri. Saya takut jadi fitnah, apalagi ibu-ibu cantik-cantik semua. Jangan Bu, jangan. Sudah, ibu foto sama suami ibu aja udah. Kan subhanallah. Nah, jadi kita menolaknya juga baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kelima, ayabda bil aham fal aham ala hasbil bi'ah allati yad'u fiha. Ketika berdakwah itu memulai sesuatu yang lebih penting dibandingkan yang penting lainnya. Semuanya penting dalam masalah tema-tema dakwah ini, bukan begitu? Tapi ada yang lebih penting. Misalnya kakak kita ngasih info, Ustadz, Ustadz, ini yang datang semuanya awam. Dan Anda minta maaf Ustadz, yang datang jilbabnya nggak semuanya syar'i. Ya Ustadz maklumi Ustadz ya. Nah kemudian Ustadz, jangan nyinggung masalah ini dulu Ustadz ya. Ya, kita mau menyampaikan apa dulu Ustadz ya. Ini aja deh Bu, berkaitan tentang masalah puasa deh. Kebetulan kan Ramadan. Nah mudah-mudahan ya dari itu nanti akan akan tersampaikan yang lainnya. Nah itu kan enak gitu. Ada kan yang disampaikan oleh penitia misalnya sampai, kamu kan penitia, jangan ngatur-ngatur aku ya. Jangan pakai ngatur-ngatur, inti jangan ngatur-ngatur aneh. Anda mau sampaikan apa terserah aneh. Kan nggak tepat begitu. Kita kadang nanya, ini audiennya siapa? Karena supaya yang disampaikan itu bisa ngena. Bisa tertarik tuh orang untuk datang ke majelis taklim lagi. Bukan menghindari kita nantinya. Makanya wajar kita sampaikan yang penting dulu. Oh ini kuat nih Al-Hunafa sudah kita usulul salasah Bu ya. Insya Allah Ustadz siap. Sam'an wa ta'atan. Sudah. Karena yang ringan-ringan sudah. 1000 amalan setiap hari, setiap malam. Kan ringan semua itu. Masalah amalan-amalan doang. Ternyata sudah mulai nih Alhamdulillah banyak. Nah, kita masalah akidah ya sekarang. Nah, itu kan berproses memang. Enggak harus ini. Kita tahu kan di antara jamaah itu ada yang demen musik masih. Tapi dia sholat, dia zakat, dia puasa haji. Nah, kita tahu nih yang datang orang-orang yang begituan. Masalah musik langsung. Musik haram. Ya dia, inti ustadz apa bukan katanya. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena salah dalam memilih tema itu. Hendaknya semua penting Ustadz, semua penting, tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Kayak misalnya, ada perempuan yang ikut umroh sudah. Dia kebetulan seorang diri. Ya, sudah sampai di Mekah. Sudah perjalanan udah. Ustadz ini nggak tahu, nggak dapat info dari travelnya. Ya, dia ngomong. Ya, cerita-cerita di kajian, nggak boleh ya perjalanan jauh tanpa mahram dan seterusnya. Si jamaah itu nanya, Ustadz, Anda sendirian Ustadz? Hah? Ibu sendirian? Umroh ibu nggak benar tuh jadinya. Ibu berdosa, dosa besar gitu. Ini orang nggak ngerti Ustadz, nggak paham. Ibu nanti ke depan ya Bu ya, ibu masih ada suami? Ada Ustadz, alhamdulillah. Ada anak? Ada. Nanti kalau ikut lagi, insya Allah pakai mahram aja Bu ya. Kan enak ngomong begitu. Ada sesuatu yang lebih penting. Alhamdulillah dia ikut umroh. Alhamdulillah dia dengar kajian. Alhamdulillah dia sekarang sholatnya dia sudah mulai agak mencari dalil dalam masalah sholat dan seterusnya. Nanti masalah-masalah ini kita akan masukkan juga. Tapi kita menunggu waktu.
Kapan Ustaz? Keburu mati kita. Ya Allah ya Rabb. Sabar. Nanti ada waktunya kita akan sampaikan. Seperti itu. Jelas ya? Jadi semuanya penting masalah tema-tema Islam itu. Tapi ada yang lebih penting yang kita dahulukan. Makanya ibu-ibu sebagai penitia boleh ngusulkan. Ustaz, al-afu Ustaz. Ini kondisinya kita begini nih Ustaz. Boleh nggak Ustaz tema ini aja dulu? Oh gak apa-apa. Subhanallah. Ya kan? Karena kami takut juga Ustaz. Kadang ada Ustaz yang menolak begitu. Dia bilang, ya ini pengurus jangan pakai ngatur-ngatur Ustaz deh. Nah, bahasanya aja udah nggak enak Ustaz. Ustaz gimana? Nah, kan ada Ustaz-Ustaz yang memang menerima aja, paham lah tentang kondisi jamaahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang keenam, ayaslika bida'watihi al-manhaj alladhi nassallahu alaihi fi kitabihi al-karim. Nah, hendaknya dia berjalan hendaknya ketika menjalankan dakwah itu di atas manhaj yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa Ala dengan hikmah. Hikmah itu apa? Ma'rifatul haq wal amalu bihi wal isabah fil qawli wal amal. Hikmah itu adalah mengetahui yang hak, mengetahui kebenaran. Hikmah itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut dan selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. Hikmah itu apa sekali lagi? Mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran dan selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. Wa hadza la yakunu illa bi fahmil Qur'an wa fiqhi fi syara'il Islam wa haqa'iqil iman. Yang demikian itu tidak bakalan terjadi. Tidak bakalan kita mengenal yang hak. Tidak bakalan kita sanggup mengamalkan yang hak. Dan tidak bakalan kita selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. Kecuali kalau kita betul-betul paham terhadap Al-Quran dan paham terhadap syariat Islam dan paham tentang hakikat keimanan. Jadi semua itu kita pelajari semuanya. Al-Qurannya, sunnahnya, syariat Islamnya, hakikat keimanan, hakikat tauhid. Itulah hikmah semuanya. Jadi kita dengan penuh hikmah menyampaikan kebenaran tersebut. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah juga artinya. Al-hikmah itu sama dengannya al-adlu. Al-adlu itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ketika berdakwah itu, sampaikan juga selain hikmah, ilmu yang saya katakan tadi itu, wal mau'izatil hasanah. Kita sampaikan pelajaran-pelajaran yang baik. Ya, pelajaran yang baik itu seperti misalnya kan dalam syariat itu ada perintah, ada larangan. Ada motivasi, targhib, ada juga tarhib. Tarhib itu menakuti seseorang agar jangan sampai dia melakukan perbuatan itu. Ya. Misalnya kita bercerita tentang perintah untuk berpuasa Ramadan. Kita ceritakan bagaimana puasa Nabi SAW. Bagaimana Nabi menjalankan puasa. Atau kita menceritakan tentang satu larangan, dosa besar. Kita ceritakan ya tentang dosa besar kesombongan. Kita ceritakan cerita Fir'aun, cerita Namrud, orang yang sombong. Akibatnya apa? Ya, dia tersebut dihinakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ya, kita menceritakan orang yang kikir dan bakhil, siapa? Qarun misalnya. Nah, ini kan adalah mau'izah al-hasanah. Jangan ya, apa istilahnya itu? Kita perlu memang Quran, sunnah, Quran, sunnah, Quran dan sunnah. Tapi ada juga apa? Untuk menguatkan dan mendukung itu. Jangan terlalu apa ya?
monoton begitu. Kan ada tuh. Harus ada sesuatu yang sifatnya supaya orang itu mudah menerima, supaya orang itu mudah menangkap, dan tersimpan di hati, ada mau'idhah hasanahnya. Kita ceritakan tentang para nabi, kita ceritakan tentang orang-orang yang baik, kita ceritakan tentang orang-orang yang jahat dan seterusnya, yang Allah dan Rasulnya juga menceritakan dalam Al-Quran. Itu namanya apa? Mau'idhah al-hasanah. Sekaligus juga, kita kan namanya berdakwah ini, ada nggak yang menjidal, mendebat? Iya, ada. Itu pilihan yang ketiga, yang terakhir. Wajadilhum billati iya ahsan. Kalau toh berdebat juga, berjidal juga, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak baik ya, yang tidak bagus gitu, dengan bahasa-bahasa yang maaf, na'udzubillah. Ya, yang bikin kita gak enak di hati itu. Ya, yang debat kusir itu. Apalagi pakai bahasa-bahasa yang gak bagus. Meskipun nih, kan ada tuh jamaah kadang nanya. Tentu kan Ustadz lebih paham daripada jamaah. Tapi jamaah ini sok pintar. Kan ada ustadz-ustadz dengan bahasanya, kan dia sudah merasa nggak enak di hati, ya, kamu diam aja. Kamu kan sudah salah nih. Aku sudah kasih ayat, dalil dan seterusnya. Tapi tuh orang masih aja. Harusnya kan ustadz sudah stop ya, maaf ya, aku ada kajian yang lain atau aku ada keperluan yang lain. Tapi enggak. Diledenin yang begitu. Akhirnya terjadi kekacauan. Akhirnya terucaplah kata-kata yang nggak bagus, ya. Atau kadang begini, mau debat ustadz, kita langsung cut. Kamu kan bahlul masalah kayak gini. Nah, orang bahasa begitu aja sudah nggak bagus. Itu bukan wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak bagus seperti itu. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengatakan perkataan kekejian, nggak pernah. Kata-kata yang menghinakan juga nggak pernah Nabi SAW. Ya, makanan Nabi SAW fahishan wala mutawahish wala badhi. Nabi itu nggak pernah berkata yang keji, nggak pernah juga berkata yang kotor, pernah juga berkata yang sifatnya tersebut badhi itu sesuatu yang jelek ya, nggak pernah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 3 hal ini manhaj dakwah kita. Pertama, hikmah tadi, apa itu? Mengenalkan kebenaran dengan mengamalkan kebenaran dan selalu mantap dalam kebenaran, dalam ucapan dan perbuatan, dan itu tidak bakalan terjadi kecuali kalau kita betul-betul paham terhadap Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman kita terhadap syariat Islam, ya, termasuk hakikat keimanan. Sekaligus juga ketika dakwah itu dengan mau'izatul hasanah, ada targhib, ada tarhib, ada motivasi, ada juga ancaman. Kita cerita tentang surga, juga cerita tentang neraka, ya. Kita cerita perintah, kita juga cerita larangan. Harus begitu. Itulah namanya dakwah. Kalau harus berdebat, debat dengan cara yang baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini 6 sifat yang harus ada pada seorang apa? Seorang dai. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang ke-7. Ramadan masih ada kajian nggak, ibu-ibu? Tidak ada kayaknya. Ada. Baik, nanti insyaallah diinfokan. Baik, ibu-ibu, di sini ada apabila kita memberitahukan kepada kawan kita tentang wajib menutup aurat, tapi balasan dia sungguh menyakitkan hati kita dengan kata-kata, nggak usah kasih tahu saya pendosa, saya kotor, kamu kan suci. Kita mungkin caranya aja yang salah. Kita apa?
caranya salah. Kadang kita itu nggak perlu pakai ludah ya, maksudnya pakai lisan. Kita kadang dengan perbuatan kita aja. Kakak kan baru datang dari umroh. Kak, belikan tuh teman kakak yang belum pakai hijab itu abaya. Jangan yang 100 rial, yang berapa? Yang 3.000 rial lah. Nah, atau 2.000 rial lah ya. Seperti itu. Nah, buat teman saya itu, iya. Mudah-mudahan dari sini dia dapat hidayah. Atau semampu ibu lah. Kasih serudung apalah, ya kan, seperti itu. Semampu ya, itu lebihnya saya aja tadi itu. Nah ibu pingin kan teman, karena teman itu dari dulu, akrab banget, puluhan tahun kita bergaul dengan dia. Cuma kita aja yang duluan dapat hidayah, dia belum dapat hidayah. Kita jangan kasar ngomong tadi. Saya yakin ketika kita bilang itu, maaf ya Bu ya, bukan saya mengatakan ibu yang bertanya ini kasar, enggak. Maksud saya kadang caranya kita menyampaikan itu salah. Sehingga membuat teman itu terungkaplah kata-kata begitu. Padahal kalau ibu kasih hadiah nih, misalnya jilbab. Ya, teman itu akan paham. Ya, dia bilang, jilbab nih, iya, mudah-mudahan kamu suka ya, insya Allah. Secara tidak langsung kita berdakwah enggak begitu? Dakwah, terlepas dia mau pakai atau enggak pakai. Subhanallah. Nah, kita ada kajian, kebetulan di rumah kita. Kita undang dia, ayo dong kumpul dong. Kita ada kajian nih untuk tarhib Ramadan, untuk menyambut Ramadan. Ya, pakai ya jilbab aku ya yang aku kasih. Enak kan dia? Oh iya, aku akan pakai jilbab kamu. Datang kan ke dia. Subhanallah. Step yang ketiga. Oh, salam. Anak pikir siapa tadi? Sup, ibu-ibu, lebih cantik nggak dia? Mantap sudah. Terkesima nggak dia? Akhirnya pulang nanti dia ngaca sendiri. Benar apa ya kata si? Kan? Subhanallah. Itu kan teknis aja Bu. Tapi kalau kita bilang dari dulu awal, lu dosa lo, neraka lo ya. Wah, nah itu sudah ngomong aja nggak bagus. Akhirnya kan teromong tuh kata-kata yang tadi nggak bagus tadi. Ya, kamu yang suci, aku yang kotor. Ya, subhanallah. Kamu yang surga, aku neraka. Astaghfirullahaladzim. Bukan begitu maksud kita. Kenapa begitu jadinya? Karena kita memang ketika menyampaikan itu salah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya kan? Kayak misalnya abah kita nyuruh beli rokok. Seperti itu. Kita langsung ngomong, "Bah, haram, Bah, nggak boleh." Anak nyesal gue nyekolahkan dulu ke pesantren. Ya kan jadi begitu akhirnya omongan. Seperti itu. Harusnya kan enggak. Sudahlah. Bah, dokter, om kita kan dokter tuh. Kebetulan ada dia. Om, menurut om nih rokok ini baik nggak buat kita untuk kesehatan? Nggak baik. Coba lihat di belakangnya itu tulisan. Akibat ngerokok, cancer, ini, itu. Begitu ya. Ya. Tapi abang nyuruh aku terus nih beli rokok, gimana ya? Oh, nggak boleh. Kan sama abangnya sendiri. Nggak boleh lu pakai suruh-suruh anak lu beli rokok. Berhenti deh, udah tua begini. Nah, kan sudah ada mulai itu. Dia sudah mulai sadar, sudah paham, ngerti kan. Anaknya pingin, abahnya nggak merokok. Cuma caranya kadang yang salah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ibu-ibu ya. Teknis aja sebenarnya sih cara ya dalam menyampaikan aja. Seperti kakak nih, misalnya saya tegur dengan keras. Ustadz nih, saya dengan suara yang tinggi. Ibu kan pasti, baik Ustadz, baik Ustadz. Pas sudah keluar Ustadznya, kalau bukan Ustadz gue cekek tuh orang. Bener. Ada kan yang begitu Bu? Iya. Jadi udahlah. Yang pelan-pelan aja. Nah, Ustadz, sejauh mana saya boleh, sejauh mana saya boleh beramal ma'ruf dan nahi mungkar ketika melihat sahabat saya memposting foto di sosial media. Dan di situ anaknya yang sudah balik tidak memakai hijab, tidak menutup aurat, bercelana pendek. Ya, padahal anak tersebut bersekolah di sekolah Islam. Karena ada yang bilang ke saya, jika seseorang tidak minta nasihat kepada kita, jadi kita tidak usah menasehati. Iya. Meminta nasihat dari kita itu hukumnya wajib. Kita berikan nasihat.
Tapi ketika seseorang tidak meminta nasihat kepada kita, maka untuk hukum nasihatnya itu sebatas sunnah. Itu benar. Kalau kita merasa mampu untuk memberikan nasihat kepada dia, maka datangilah dia dengan memberikan satu ilmu tentang haramnya tadi memposting foto yang di dalamnya ada maksiat tadi. Tapi masalahnya ibu mampu atau tidak? Ibu tidak ada beban tentang masalah itu. Ibu juga tidak bakalan ditanya tentang dia memposting tadi itu. Tapi suaminya, ya, itu yang punya tanggung jawab. Abahnya, itu yang punya tanggung jawab. Ya, seperti itu. Ibu cuma sebatas sunnah untuk menyampaikannya. Nah, maka oleh sebab itu saran saya pun, ini memang benar, satu sekolah dengan anak kita. Pertanyaan yang kedua, ibu itu akrab nggak? Dekat banget dengan dia? Kalau ibu dekat banget dengan dia, oke lah. Dengan caranya ibu menegur dia. Tapi tolong, jangan seperti menggurui. Kita kan cari waktu yang tepat, kosakata yang bagus, kosakata yang sifatnya tidak menyakitkan hati dia. Dia begitu kan pingin pamer, karena memang anaknya artis. Bukan begitu? Iklan di mana-mana nih. Setahun 3M dapat. Iya kan? Kita mau tegur begitu, kayaknya nih dia pasti akan menolak kita. Kalau ibu sudah paham, ibu akan ditolak, ibu bertahan dulu. Sampai nanti waktu yang tepat. Kapan start waktu yang tepat itu? Ketika dia nanya tentang masalah agama. Kemudian, ketika dia tersebut, misalnya masih begitu, ya ibu dengan cara ibu juga, di sini bagus-bagus ya, bahasa ibu cerita pas ketemu di sekolahan. Katanya di daerah sini condet, Masya Allah, hijab-hijabnya bagus-bagus ya. Iya. Kata temannya tadi, padahal anaknya belum pakai jilbab. Iya, aku nih beli di sini nih. Masya Allah ya. Subhanallah. Antar dong aku ke sana. Antar dekat kan. Kita belikan satu buat anaknya. Ini aku hadiah buat anak kamu ya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dipakai ya. Kan bahasa kita gitu. Dakwah nggak kita, Bu? Dakwah. Cuma pakai fulus ya. Ibu kan kayaknya berat banget kalau pakai fulus begini. Dia cari yang agak murahan lah sedikit ya. Kalau misalnya agak bakhil kita kan seperti itu. Ini kan teknis aja Bu ya. Karena kita tahu nih kalau kita langsung pasti ditolak. Dan dia akan menjauh dari kita. Nah, dia udah ngantarin kita. Kita beliin buat anaknya. Ini bagus nih buat anak kamu. Warna apa ya? Anak kamu kan kayaknya putih begitu ya. Hitam apa? Iya hitam bagus. Kelihatan lagi cantiknya. Oh iya benar. Pakai. Dipakai ya. Pas sampai di rumah dipanggil anak disuruh pakai, difotoin. Dikirim ke kita. Gimana Bu? Cantik gak anak saya? Cantik banget Masya Allah. Coba Bu kalau pakai hijab terus menerus. Tambah. Masya Allah. Cahayanya keluar semua tuh. Auranya keluar semua. Senang gak dia digituin? Senang. Akhirnya kan dia berpikir. Hijab aja kali ya anak ya. Daripada pakai. Maaf ya aurat kemana-mana. Celana pendek. Mungkin celana pendeknya lebih daripada itu. Bikini jangan-jangan kan seperti itu. Nah. Waliyadzubillah. Nah sudahlah. Kita sudah. Itu dakwah juga namanya. Seperti itu. Ya, yang paling berat itu bukan teman sebenarnya. Siapa Bu? Keluarga yang paling berat itu. Kalau teman ya sudah, kita sampaikan sudah. Cuma kan masalahnya kita kan nggak mau berteman putus begitu aja. Kita kan ingin selalu baik gitu loh. Makanya caranya itu harus baik juga. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya. Saya tinggal di lingkungan yang biasa mengamalkan bid'ah. Tetangga kanan kiri depan, ya seperti itu. Bagaimana menghadapi perbedaan itu? Apakah kita tetap boleh bergaul? Karena yang pernah saya dengar di kajian ceramah, tidak boleh bergaul dengan ahlul bid'ah dan membatasi pergaulan. Sedangkan kita harus berbuat baik kepada tetangga, ya, dan itu bagian daripada pergaulan. Mungkin salah paham ya. Tidak boleh itu adalah berakrab ria dengan ahlul bid'ah dan itu pun pemimpinnya.
Iya kan? Nah, kalau ini kan orang awam semua nih tetangga kita ini. Nah, kita ini alhamdulillah, kita termasuk yang tersohor di situ. Tetangga kita tidak hanya sekedar ahlul bid'ah nih, kafirnya ada. Tapi ketika kita bikin hajatan, acara, makan-makan, kita undang semuanya. Datang gak mereka? Datang. Kemudian yang kedua, kita bikin kajian di rumah kita. Bukan begitu? Dia datang juga. Kita kasih makanan belakang, Bu, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tujuan kita bikin kajian itu, agar tetangga-tetangga kita itu sama seperti kita. Kita nggak mau untuk menjerumuskan dia terus-menerus dalam bid'ah. Tapi kita agak susah untuk menyampaikan, karena kita bukan ustadz. Kita caranya dengan mengundang dia. Makan di rumah kita, nanti makan-makan, kita bilang, menurut kalian kalau aku bikin kajian gimana? Oh, bagus banget itu. Ya kan, daripada kita makan-makan doang. Ya udah, seperti itu. Kita undanglah Ustadz, ini kita awam banget nih Ustadz, tolong dong kasih masukan lah. Di antaranya masalah hijab dan seterusnya. Nah, kita yang penting-penting dulu nih, hijab, sholat, puasa, dan seterusnya. Nanti kan ada yang nanya, Ustadz, kalau misalnya sholat subuh 10 rakaat boleh nggak? Misalnya nih, oh nggak boleh, karena kan yang ada dalam hadis Nabi, ya itu kan cuma 2 rakaat. Mulai dong, Ustadz, kalau misalnya masalah apalah ya berkaitan dengan din dan agama, ya, kalau saya bersedekah, saya khususkan untuk di hari Jumat boleh enggak? Ibu bersedekah aja di hari Jumat, tapi jangan lupakan hari lain. Di hari-hari apapun bersedekah. Saat salawat Nabi itu bagus enggak? Bagus. Nabi itu gimana kalau berselawat? Nabi itu ngajarkan gimana? Nah, mulai kan pertanyaan begitu. Nah, salawat yang diajarkan oleh Nabi begini. Mungkin tidak sehari 2 hari itu. Lama prosesnya memang. Tapi paling tidak kan, kita itu mendakwahkan itu. Bukan kita, maaf ya, tetangga depan. Ini satu komplek nih. Atau townhouse. Tetangga semua kan. Masa kita diam-diaman? Gak mungkin dong. Kita ini, sunnahnya itu ya. Kalau kita baru datang itu, mengenalkan diri kan. Saya tinggal di sini. Sambil bawa hadiah juga. Apalagi Ramadan. Kita kirimin makanan. Dia akan kirim lagi nggak, Bu? Akan kirim lagi. Dan itu yang saya rasakan. Subhanallah, tambah akrab. Kata dia, Ustadz, ini komplek kita. Anak nggak kenal siapa si itu nggak kenal. Tapi sama inti nih, orang baru, kenal kata dia. Pak, memang kita kan harus begitu, apalagi sama-sama muslim, Pak. Saya terus terang deh kenal sama orang di sini yang ke masjid aja. Kalau yang nggak ke masjid nggak kenal. Tapi dengan kita kasih itu makanan apa, yang tadinya nggak negur kita. Bukan begitu, Bu? Ya, kita tegur, kita santun. Assalamualaikum, Ibu baik, Bu. Saya alhamdulillah, saya yang punya rumah yang 1000 meter ini, Bu. Alhamdulillah. Ini naksi sedikit ya. Nah. Enggak, itu lebih sayanya aja, enggak. Jangan ditiru itu ya. Nah, itu bahasa untuk ini aja lah. Saya yang ini, Bu, alhamdulillah, insyaallah ya. Nah, itu kan mulai akrab kita seperti itu. Bukan kita tinggalkan sama sekali. Gimana kita akan menyampaikan ilmu kalau kita tinggalkan seperti itu? Kecuali kalau kita takut dia malah mengajak kita kepada bid'ahnya dia. Nah, baru kita menghindar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh nggak share tentang agama di medsos dengan niat karena Allah, dengan ingin mendapatkan pahala dari Allah? Pastikan dulu ilmu yang di-share itu benar. Misalnya ibu dapat dari Ustadz juga. Kan ada Ustadz yang kadang posting kan? Ceramahnya dia atau tulisannya dia. Silahkan deh ibu posting. Tapi kalau cuma sekedar ibu dapat di internet juga yang ibu nggak tahu kebenarannya, maka jangan di-share dulu. Tanyakan kepada Ustadz tentang keabsahan dan kesahihannya, baru kita share. Tapi kalau kita nggak tahu, udah diam aja. Daripada kita dosa nantinya. Bagaimana caranya menolak ajakan teman yang mengajak pengajian yang sering melakukan bid'ah? Kadang teman memaksa ngajaknya. Kita bilang aja, al-afu, aku sudah ada kajian di hari Rabu pekan kedua. Kebetulan aku
jadi member tetap di situ, nggak bisa kemana-mana. Kebetulan aku juga pengurusnya. Kalau kamu mau ngajak, kalau kamu ikut, alhamdulillah wa sahlan. Kebetulan juga makanannya di kajian kita enak-enak semuanya kan seperti itu, alhamdulillah. Dia maksain lagi nih, ayo dong ikut. Ya Allah, gimana ya? Pekerjaan nih, anak-anak lagi ujian. Memang lagi ujian kan? Seperti itu. Ya. Oh, kalau sampai pada kesimpulannya, dia ingin ikut kajian kita. Mudah-mudahan begitu. Seperti itu ya. Kita menghindar aja, menghindar. Tapi tetap baik, tetap kita tegur dia, ya kan? Seperti itu. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, dakwah yang diprioritaskan ke keluarga terlebih dahulu apa? Keluarga anak, anak-anak, ya ada anak yang umur 11 tahun, qadarullah, ya punya penyakit, ya autis, anak berkebutuhan khusus. Jadi pada saat sholat, sudah saya bilangin tapi tetap tidak bisa diam, Ustadz, banyak bergerak. Ada yang gerak-gerakannya tersebut tak terkendali. Jadi, itu kebiasaan dia karena dia tersebut autis. Yang ingin Anda tanyakan, hukum sholat anak yang autis itu gimana? Maaf ya, orang yang autis itu dianggap memiliki akal sehat nggak? Maaf ya, maaf banget, ha? Tidak kan? Kadang bisa konsen ya, kadang juga enggak. On and off berarti ya. Nih maaf ya, aku nggak tahu masalahnya. Kondisi itu saya mendapatkan orang begitu kadang nggak nyambung. Ada teman juga yang punya seperti itu, waktu ngobrol kalau ketemu tuh memeluk apa. Jadi kayak memang pingin cari perhatian gitu loh. Ustadz, apa kabar? Sehat? Ustadz kok jarang kesini? Dulu kebetulan ya guru mengajinya saya untuk anak itu. Ya memang berat, tapi mudah-mudahan orang tuanya dikasih kesabaran itu. Allahu Akbar. Nah itu kan bisa sholat. Bisa sholat ya? Bisa sholat ya aja. Sholat nak ya, sholat. Tapi bacaannya apa nggak tahu tuh kayaknya. Nah itu dimaafkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Jadi kita nggak bisa maksa-maksa juga. Karena apalagi kondisinya kalau menurut informasi dari Bu Dokter tadi kan, bahwasanya kondisinya tuh on and off. Kadang bisa fokus, kadang nggak bisa fokus kan seperti itu. Nah jadi kalau fokus itu mudah-mudahan didapat pahala dari situ. Nah kalau misalnya dia nggak fokus karena kondisi dia seperti itu, mudah-mudahan kita katakan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, karena memang kondisinya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ibu-ibu, Ustadz, saya memiliki ibu yang rajin mengikuti kajian sunnah. Setelah pengajian itu ibu saya menjadi fanatik, dikit-dikit ceramah. Sehingga kadang-kadang membuat saya kurang nyaman. Karena setiap ngobrol, ujung-ujungnya ceramah dan tidak bisa dibantah atau dikomplain. Bagaimana saya harusnya mensikapi? Karena selama ini saya sering diam, tapi di hati ngedumel. Astagfirullah katanya. Ya, nggak ada masalah. Dia ceramah sayang sama kita. Memang ceramahnya kan cuma ini aja, ngobrol biasa kan. Bukan ceramah 2 jam, 3 jam kan. Kayak kita kajian ini. Paling cuma, ya kayak ibu kita deh masih ngingatkan. Kita ustadz ya kan. Ya jangan ya. Hati-hati kalau ceramah di pengajian ibu-ibu. Kenapa? Teman inti sudah tuh kejadian. Oh ya Umi, siap. Saya kadang, emang nggak boleh ya? Jangan. Astagfirullah. Kadang dia tahu juga info-info begitu, gitu loh. Ya kita diam aja. Kita iya, enggih ya. Siap, insya Allah. Enggak Bu. Aku juga susah kelain hati. Mantu ibu the best deh, udah alhamdulillah. Banyak tuh ustadz nggak bisa terkenal sedikit kata dia. Ini Umi yang ngomong. Langsung begitu katanya. Oh, ini pembela ibu-ibu. Jadi memang subhanallah mantu yang perempuan paling banyak terdukung oleh mertua ya. Jadi jangan-jangan nih orang-orang yang seperti itu kena ada ibunya jadi takut kawin lagi kayaknya begitu ya. Seperti itu. Enggak juga sih ya. Karena memang ada orang-orang yang memang berat seperti itu ya. Ya, artinya ngomel, bukan ngomel sebenarnya ceramah, bukan, dia menyampaikan. Misalnya kan orang tua itu kan ada sifat attention seeker, cari perhatian. Dia tadi ke Al-Hunafa. Dia ngomong. Tadi ustadz yang paling dideman. Ustadz ini
tadi ceramahnya mantap banget. Dia cerita dong. Nah, benar tuh, harusnya tuh seorang istri tuh begini. Kita yang dengar kayaknya, ya Allah, bunda kok jadi ustazah begini. Ya nggak ada masalah, Bu. Kita sih sampai berapa sih? Ya Allah ya Rabb. Paling banter kita sejam sama dia 2 jam. Banyaknya tuh sambil ngomong, makan, dan seterusnya. Emang negur apa sih sampai nggak ini gitu loh. Paling dia cuma menyampaikan, kamu jangan berani ya sama suami. Kamu jangan begini ya. Paling begitu doang. Itu ibu kita. Kondisi Umi itu, kondisi ibu kita itu memang seperti itu. Ada juga yang, maaf ya, diam aja kan. Itu yang malah kita takutkan. Kalau dia diam doang. Ya, tapi kalau dia ngobrol itu kan enak. Itu, mama, Masya Allah ya. Harusnya kan bukan astagfirullah tadi yang kita ucapkan. Mama, mantap, ustadzah banget. Ya kan? Yang di TV kalah mah sama mama. Begitu dong, sambil dicandain gitu loh. Masya Allah, mama mantap. Aku bangga sama mama. Kan harusnya begitu. Bukan mendumel dalam hati. Harusnya, aku bangga sama mama. Mama sudah hafal ayat. Mama sudah hafal surah ini, seperti itu. Jelas Bu ya? Ya, artinya orang tua wajar begitu. Bahkan kita yang sudah paham, sudah mengerti, ya kadang diomongin juga. Maksudnya dikasih nasihat. Wajar dong. Anaknya dia. Wajar itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Selesai kita dari berkaitan dengan yang ketiga ya, yaitu mendakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita berkaitan dengan as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan ketika mendakwahkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.